Yang terpenting yang sering kita lupakan adalah kita harus memenuhi kebutuhan diri kita sendiri sebelum memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, cara adalah ya mau terlibat dalam proses menyusui. Yang pertama adalah teknik komunikasi iMessage. Ibu-ibu itu seringkali sudah punya itu tadi ya, dalam 24 jam itu dia udah punya jadwal tuh. Sudah punya jadwal dalam satu hari dia mau ngapain aja gitu ya. Capek, pasti capek banget. Dia ngurusin anak, dia ngurusin suami, dia ngurusin rumah, belum lagi menyusui misalnya gitu ya. Pasti capek banget. Ada yang mungkin telat makan, ada yang mungkin belum makan sama sekali, ada yang pengen tidur nggak bisa karena anaknya rewel dan lain sebagainya gitu ya. Sementara kita di kantor seringkali bisa leha-leha, bisa tidur siang gitu ya, atau bisa bercanda sama sama teman-teman kita dan lain sebagainya. Nah, suami pulang minta bantuan istrinya, "Pak, tolong dong jagain adik," misalnya. "Iya, sebentar." Istri naik pitam, "Kenapa sih harus sebentar? Kenapa sih nggak sekarang aja?" misalnya. Atau, "Kenapa sih kamu enak-enakan datang main games, minum kopi, bukannya bantuin aku?" dan lain sebagainya gitu ya. Jadinya udah minta bantuan, ujung-ujungnya malah berantem. Nah, yang perlu diingat adalah itu hal yang wajar. Hal yang wajar karena istri merasa bahwa dia udah capek banget gitu ya. Kita bisa paham soal itu. Tinggal gimana mengkomunikasikan ke suaminya gitu ya. Siapapun orangnya, kalau diserang itu pasti akan memunculkan mekanisme bertahan. Ya, siapapun, mau suami, mau istri, mau kakek, nenek, tua, muda, siapapun kalau diserang pasti akan muncul mekanisme bertahan. Laki-laki pasti kalau sudah diserang seperti itu akan muncul mekanisme bertahannya dan bilang bahwa, "Loh, kan aku kerja, aku kan mencari nafkah buat keluarga, buat kamu juga, buat anak-anak. Aku lelah gitu, aku juga capek gitu, tapi aku cuma minta waktu sebentar," misalnya. Ujung-ujungnya berantem, ayo, akhirnya berantem. Nah, diganti teknik komunikasinya. Yang tadi permulaannya adalah kamu. "Kamu nih bukannya ini, kamu nih malah duduk-duduk, kamu nih itu," dan sebagainya. Itu adalah you message. Ya, nah sekarang kita ganti menjadi I message. Pun begitu, ini bukan cuma istri ke suami, tapi suami ke istri juga sebaiknya seperti itu. Ya, dia menggunakan komunikasi I message. Caranya adalah mulai dengan aku dulu, merasa apa. Ambil perhatiannya dengan menyampaikan perasaan. "Pah, aku merasa capek nih. Aku merasa seneng deh kemarin kamu," dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian aku merasa ketika apa? Sampaikan situasi atau keadaannya. Itu yang pertama, identifikasi perasaan dan situasi. Kemudian yang kedua, kasih tahu alternatif solusinya atau dikompromikan gitu. Aku merasa A ketika B karena aku pengen C gitu ya. Karena ini aku pengen D dan sebagainya. Jadi disampaikan kondisinya yang pertama, kemudian kasih tahu harapannya apa, kasih tahu pengennya itu kayak gimana gitu ya. Contoh misalnya, "Pak, aku seharian ini ngerasa capek banget deh. Dari tadi beberes rumah mulu nih sambil gendong si adek. Aku belum makan, aku belum istirahat. Eh, aku pengen kamu pegang adek dulu ya sebentar. Aku mau makan dan tidur dulu," misalnya. Gitu. Jadi itu kan lebih enak. Gitu. Dan kita ngerasa bahwa, "Oh iya ya, istri gua kayaknya capek banget nih," gitu ya. Walaupun kita juga capek gitu, tapi kan ya namanya menjadi orang tua mana ada yang nggak capek gitu ya. Dua-duanya harus capek, jadi harus berbagi peran aja sebenarnya gitu ya. Porsinya kita bagi-bagi nih ya. Kapan istri harus masuk, kapan suami harus masuk. Karena yang terpenting yang sering kita lupakan adalah kita harus memenuhi kebutuhan diri kita sendiri sebelum memenuhi kebutuhan orang lain. Ya. Sekali lagi, kita perlu memenuhi kebutuhan diri kita sendiri sebelum memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam konteks istri misalnya, kalau lapar ya makan dulu. Kalau capek ya istirahat dulu gitu. Gak apa-apa, karena kalau lapar itu pasti gampang marah-marah. Kalau capek itu pasti gampang marah-marah. Bukan cuma ke istri tapi juga ke suami gitu ya. Nah, kalau udah kayak begitu, udah deh mah mendingan kamu istirahat dulu gitu ya daripada kamu marah-marah. Kan capek ya, kita udah capek kerja, pulang ke rumah terus ngeliat istri marah-marah itu kan malah tambah capek gitu ya, malah naik pitam gitu ya. Nah, jadi kita berbagi peran dalam konteks itu biar suasananya juga menyenangkan. Karena kalau kebutuhan dirinya tidak terpenuhi, itu kita sulit memenuhi kebutuhan orang lain. Laki-laki juga begitu misalnya. Ya udah aku makan dulu deh, habis itu baru aku bantuin kamu misalnya gitu dan lain sebagainya. Jadi teknik komunikasi iMessage ini bisa digunakan bukan cuma buat istri tapi juga buat suami. Karena ini menjadi hal yang penting buat kita untuk mengeluarkan perasaan
kita secara jelas gitu ya.